Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan selamat beribadah Persi Keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Grapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis GKE Bumi Palangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat di lingkungan kawasan Majelis GKE Bumi Palangka, terkhusus dari tanggal 9 sampai 15 Agustus 2020. Ibadah Minggu Persi Keluarga di rumah akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online dalam rangka syukur Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang akan dilayani oleh Pendeta Antonius Setiowibowo M.Min. Diberitahukan kepada remaja pemuda di kawasan Majelis GKE Bumi Palangka bahwa pelaksanaan katekisasi tahun 2020 akan dimulai pada bulan September. Untuk pendaftaran sudah dapat dimulai dari sekarang sampai akhir bulan Agustus. Blanko pendaftaran katekisasi dapat diambil di kantor BPH Majelis GKE Bumi Palangka pada saat jam kerja atau dapat meminta file blanko melalui nomor WA 0852 4972 9534. Adapun syarat untuk dapat mengikuti katekisasi adalah sebagai berikut. 1. Mengisi blanko dan mengembalikan blanko ke kantor BPH Majelis GKE Bumi Palangka. 2. Melampirkan fotokopi kartu baptisan kudus 1 lembar. 3. Berusia minimal 16 tahun pada bulan November 2020.
Untuk teknis pertemuan dan jadwal katekisasi akan diinfokan melalui warta jemaat. BPH Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop ataupun melalui transfer rekening bank. BPH Majelis GKE Bumi Palangka juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga Persi Keluarga dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis GKE Bumi Palangka setiap hari jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 1 siang atau disetor melalui rekening BRI 7903 mendatar 01 mendatar 001440 mendatar 53 mendatar 7 atas nama BPH Majelis GKE Bumi Palangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan melalui Bendahara Majelis GKE Bumi Palangka. Ibadah minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nasib Mariduha STH. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah warta jemaat kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa. Kita menyanyi dari Spesial Song 1 nomor 97, Kini Saatnya, dinyanyikan 2 kali. Pada pengulangan kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Padamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba Siamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita di hadapan-Nya
dan kita naikkan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang selalu senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami adalah orang yang berdosa, yang seringkali kami menyakiti hati-Mu yang kudus, melalui perkataan, sikap, tindakan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan mengampuni kami, layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ada banyak berkat-berkat yang kami nikmati selama kami hidup. Pada saat ini Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesa. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dengan perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Mana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini bagi Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu berfirman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan.
tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja Israel. Dan Elisa bin Sapiat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Sedemikian jauhlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami.
Terlebih pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kami, memberkati kami. Pada saat ini kami mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati kami, sehingga pada saat kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kuasailah seluruh keberadaan kami, sehingga hidup kami hanya tertuju kepada firman-Mu yang hidup. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus terus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu yang kedua pada bulan Agustus tahun 2020. Tema firman Tuhan pada hari ini, Yesus memberi kemenangan dalam menghadapi masalah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan manusia pasti memiliki kerinduan atau keinginan supaya di dalam hidup ini bebas dari persoalan, tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Di saat mengalami tantangan, situasi yang sulit, maka iman mulai goyah dan meragukan kuasa Tuhan. Namun di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini mengutarakan kunci untuk menang menghadapi persoalan hidup yang datang silih berganti. Kunci yang pertama adalah di dalam firman Tuhan ini, di mana para murid
mereka hidup taat terhadap perintah Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di mana Yesus menyuruh para murid untuk mendahulunya ke seberang dan orang banyak, dia pulung menyuruh untuk pulang ke tempat mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana para murid mereka meresponi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan mereka tidak berdalih. Sehingga mereka duluan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ketaatan para murid, di dalam perjalanan mereka, maka apa yang terjadi? Di situ kita melihat di dalam ketaatan mereka, maka tidak ada juga di mana mereka menghadapi tantangan yang berat. Tetapi meskipun mereka menghadapi tantangan berat, maka mereka tetap senantiasa merasakan bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita menang menghadapi persoalan hidup ini adalah penyerahan diri dalam kehendak Bapa melalui doa, di mana Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik bagi kita, meskipun pada saat itu secara manusia Yesus juga mengalami keletihan, tetapi dia pergi ke atas bukit, dia mengasingkan diri untuk berdoa seorang diri. Artinya dia membangun hubungannya dengan Bapa di surga. Di dalam firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-23, di mana di situ sangat jelas sekali Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian di situ. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan teladan yang baik bagi kita. Dan seringkali yang terjadi dalam hidup kita, pada saat kita sibuk, pada saat kita ada pergumulan yang sangat berat, maka kita lupa untuk menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita lupa untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Padahal doa itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Ada satu moto yang berkata, berhenti berdoa berarti berhenti juga nafas kehidupan kita. Artinya kalau kita malas berdoa, maka kita tidak berdaya untuk melawan setiap tantangan, untuk melawan setiap pergumulan hidup. Dan kita akan semakin ditekan dengan persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Di situ sangat jelas sekali bahwa untuk menang menghadapi persoalan hidup, kita harus tetap memiliki mata yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah menang dan dia sudah mengalahkan maut. Yesus mengetahui pada saat itu para murid sedang berada di dalam bahaya. Ada badai yang mereka hadapi. Dan pada saat itu para murid berada di dalam ketakutan yang besar. Karena angin sakal menghadang perahu yang mereka tupangi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan membuat seseorang tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
Namun kalau kita memandang terus-menerus kepada Yesus, maka dapat menguatkan iman kita dan memberikan pengharapan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dan yang dialami oleh para murid pada saat itu, karena mereka takut tenggelam, tetapi tak terduga kepada para murid, mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Dan di dalam firman Tuhan ini menyatakan, pada saat mereka melihat seseorang, mereka terkejut dan mereka berseru. Mereka katakan, itu hantu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana para murid pada saat itu mereka semakin takut lalu berteriak. Apa teriakan mereka? Bukan minta tolong, tetapi mereka semakin takut. Dan mereka mengira yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Di tengah-tengah kepanikan para murid, Yesus menguatkan mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, tenang aku ini, jangan takut. Di sini Yesus tidak membiarkan para murid berada di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan. Tetapi Dia membuka mata mereka untuk melihat dalam keadaan apapun, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Dia tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Begitu juga di dalam kehidupan kita, apapun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini, mari kita tetap senantiasa memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Artinya mari kita tetap pandang Yesus. Kalau kita memandang persoalan yang kita hadapi pada saat ini, maka kita akan semakin lemah. Kita selalu takut dan was-was. Dan ketakutan pada saat ini yang melanda seluruh manusia di muka bumi adalah COVID-19. Inilah yang membuat ketakutan-ketakutan dan kebimbangan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan selalu menguatkan kita supaya kita tetap senantiasa menaruh pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Di situ sangat jelas sekali kebenaran firman Tuhan. Senantiasa menaruh kepercayaan kepada Yesus. Di sini kita melihat pada saat Petrus memalingkan pandangannya kepada Yesus, dia ditiupkan oleh angin, maka dia takut dan hampir tenggelam. Tetapi pada saat dia berteriak kepada Tuhan, dia minta tolong, maka Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini, apa yang menjadi aplikasi dalam hidup kita? Yang pertama adalah harus kita hidup taat terhadap perintah Tuhan. Di dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan, maka meskipun ada tantangan, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Dan yang kedua, penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus tetap memandang kepada Yesus yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut, dan yang sudah memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir adalah senantiasa kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Firman-Mu telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami pada hari ini. Tuhan telah menguatkan kami supaya kami dapat memiliki kemenangan, dan Tuhan telah memberikan kunci kepada kami pada hari ini. Biarlah apa yang telah Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini meteraikan di dalam hati kami setiap kami yang mendengar, sehingga firman-Mu Tuhan dapat tertanam di dalam jiwa raga kami, yang senantiasa menuntun kami kepada jalan kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk kami mampu mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami menaikkan seluruh doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya pada saat kami berseru kepadamu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan di tempat masing-masing. Kami mempertaruhkan seluruh keberadaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati dalam setiap tugas pekerjaan, dan biarlah mereka tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Meskipun di dalam hidup ini ada banyak tantangan yang harus kami lewati, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, semenit pun. Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan yang selalu senantiasa memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang selalu senantiasa menolong dalam setiap pergumulan hidup, sehingga mereka tetap berdiri teguh di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak yang sedang menuntut ilmu di bangku sekolah, dari TK sampai ke perguruan tinggi. Meskipun pada saat ini Tuhan, karena COVID-19, kami dibatasi ruang gerak kami, dan anak-anak sekolah belajar di rumah pribadi lepas pribadi. Kami mohon biarlah anak-anak sekolah tetap semangat untuk belajar, dan mereka tetap senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan memberikan kecerdasan, dan biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa dalam hidup anak-anak ini, sehingga kelak menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati masa depan mereka Bapa. Bapa Sorgawi, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk anak-anak yatim piatu, para janda, duda, jompo, anak terlantar. Kami mohon Tuhan yang selalu senantiasa menghibur, menguatkan, memberikan sukacita dan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, supaya mereka juga tetap bersyukur kepada Bapa di surga. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah sakit, baik juga yang terbaring di rumah. Kami mohon Tuhan memberikan pemulihan, berkati obat yang masuk di dalam tubuh mereka pada saat ini, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka kepada-Mu Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan yang selalu senantiasa menyertai, memberkati, sehingga segala tugas dan tanggung jawab mereka mampu melakukan itu semua dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di surga. Pak Sorgawi, para
dokter, para perawat, kami mohon perlindungan penyertaan-Mu. Biarlah mereka juga tetap senantiasa bersukacita di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan tulus ikhlas, dan mereka tetap senantiasa hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerah ke dalam tangan-Mu untuk para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik para pendeta, penatua diakon, baik para penginjil, baik juga guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu. Kami mohon biarlah urapan Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Berkati juga pemain musik, baik song leader, baik juga multimedia yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka, dan mereka tetap senantiasa dipakai oleh Tuhan dalam setiap pelayanan. Bapa Sorgawi, kami serahkan dalam tangan-Mu sidang jemaat Tuhan yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, karena hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih atas usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka pada minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia mereka tetap bersyukur kepada Bapa di surga, dan mereka semakin teguh di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Segala harapan-harapan mereka ke depan, bila Tuhan Yesus juga yang turut campur tangan, Tuhan yang menolong dan menyertai. Bapa Sorgawi, hari-hari kami ke depan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Hanya kami serahkan seluruh aktivitas kami, pelayanan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang selalu senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami memohon belas kasihan Bapa di surga. Sudah beberapa bulan kami tidak beribadah di rumah-Mu Bapa. Kami beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena COVID-19. Kami mohon biarlah Tuhan yang bekerja, berperkara, sehingga virus corona ini Tuhan dapat berlalu, sehingga seluruh umat Tuhan dapat kembali bersukacita dan bersyukur untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami yang kami mohon di hadapan Tuhan dan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mendikirakan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur, nas pengantar persembahan, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, biarlah boleh berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah berkat yang masih tersisa, yang masih ada pada kami. Bantulah kami agar kami bisa mengelolanya dengan bijak ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 466A, bait yang pertama dan yang seterusnya. Ya Tuhan, inilah hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.